Salat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah itu namanya salat daimun. Salat daimun. Salat daimun itu 24 jam. Nah, setelah salat daimun baru salat yang 50 rakaat. Setelah itu turun 17 rakaat itu, yang 5 waktu itu Bapak Ibu. Nah, barulah Rasulullah turun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Turun ke langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan daripada Tuhanmu?" "Aku diperintahkan Allah namanya salat daimun." "Hai Muhammad, umatmu nggak akan mampu melakukan salat daimun. Minta kepada Allah ya supaya jangan sampai ada umatmu melakukan daimun. Nggak mampu. Setiap waktu, setiap detik." Akhirnya barulah secara syariat. Nah, turunlah secara syariat nih. 50 pun berjumpa Nabi Musa tidak juga mampu. Ya, nggak akan mampu umatmu, hai Muhammad, minta lagi turun. Makanya dari 50 turun 5. Tinggal berapa? 40. Berapa kali Rasulullah itu mendapatkan diskon? 9 kali kan? Nah, 9 kali. Setiap kali diskonnya berapa? 5. Akhirnya apa kata Musa? "Wahai Muhammad, 5 kali pun tidak akan sanggup umatmu melakukannya." Apa kata Rasulullah? "Wahai Musa, aku ini malu berjumpa Allah. Kemana wajahmu mau dihadapkan wajah ini lagi? Ya, dari daimun sampai 50 sampai 17 5 kali sehari semalam. Aku tidak mau lagi minta kepada Allah. Aku akan laksanakan ini dengan umatku." Rupanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ada enggak umatnya Rasulullah itu tidak sanggup mengerjakan yang 5 kali sehari semalam tuh? Tuh ya. Ini makna secara syariatnya. Makna hakikatnya 5 kali ini dan yang 9 kali kemana kita memandangnya Bapak Ibu? Ya, 5 kali turun itu, lihat takbir Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar ruku. 2. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. 4 duduk. Allahu Akbar, lain lagi 5. Itu 5 kali turun itu. 9 kali ini itu di waktu tahayat itu. Salat subuh berapa kali? 1. Zuhur berapa kali tahiyatnya? 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. 9 kali itu. Ini perjalanannya. Makanya kita mesti mampu memahami rahasia sholat ini Bapak Ibu. Ya, kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat? Ya, karena sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Rasul sebelum beliau. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sempurna tuh oleh Rasulullah. Makanya sholatnya itu ada berdiri. Nih lihat, kita buka sini. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri ini sholat Nabi Adam. Ruku ini sholat Nabi Isa. Sujud, ini sholat Nabi Ibrahim. Duduk, ini sholatnya Nabi Musa. Ini kenapa berdiri, kenapa ruku, kenapa sujud? Ini kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa ini. Karena sholat ini secara syariatnya nampak pada fisik, secara syariat yang mengerjakan batang tubuh, maka di sini pula lah terjadinya kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat itu memandangnya itu kepada napas yang turun naik ini. Di hidung kita ini ada napas naik, ada napas turun. Ada turun, ada naik. Itu 2 rakaat itu.
Kenapa zuhurnya 4 rakaat? Memandangnya itu kemana? 2 mata dan 2 telinga. Kenapa asar 4 rakaat? Melihatnya itu kepada bahu dan 2 tangan. 4. Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Itu memandangnya kepada lisan dan kepada hidung. 1 mulut, 2 lubang hidung. 3. Kenapa namanya sholat isya 4 rakaat? Itu ada 2 paha dan 2 betis. Makanya sholat batang tubuh ini disebut namanya sholat zohir. Sholat secara syariat, nampak. Ya. Dan apa sebabnya berdiri sholat kita? Tentu ada sebab. Berdiri ini, inilah maksudnya itu adalah menggambarkan makna kejadian kita daripada unsur api. Sedangkan ruku itu menggambarkan maknanya adalah angin. Sedangkan sujud air. Dan duduk itu adalah tanah. Itu maknanya. Namun baca di balik itu lagi Bapak Ibu, api yang dimaksud itu bukan api kompor, bukan api yang ada di dunia ini. Akan tetapi yang dimaksudkan api ini adalah sifat jalalullah. Nih. Jalalullah. Apa artinya itu? Sifat kebesaran Allah. Kemudian kenapa ruku? Bukanlah angin ya yang barat di timur, bukan angin ada di dunia. Itu menggambarkan hakikat sifat jamalullah. Kenapa sujud? Bukan air yang ada di rumah, bukan air yang ada di bumi. Maksud air itu adalah sifat qaharullah. Kemudian kenapa mesti duduk? Bukan tanah yang berpasir, tanah yang ada di bumi, tapi itu maksudnya adalah hakikat sifat kamalullah. Apa artinya? Kesempurnaan Allah tuh. Jalal apa artinya? Kebesaran Allah. Maka nampaklah huruf alif pada kelima Allah tuh. Jamal apa artinya? Keindahan Allah nampak pada huruf lam awal. Qahar apa artinya? Perkasaan Allah nampak pada lam akhir. Kamal apa artinya? Kesempurnaan nampaklah pada huruf ha itu. Itulah maknanya siapa yang berdiri itu? Yang berdiri itu adalah Allah. Siapa yang ruku? Allah. Siapa yang sujud? Allah. Siapa yang duduk? Itu adalah Allah. Maka pada saat Bapak Ibu mendirikan sholat, maka disitulah sebenarnya yang berdiri itu adalah Dia. Yang ruku itu Dia, yang sujud Dia, yang duduk Dia. Itulah makna yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menuliskan kulima Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa dipikir-pikir? Bisa. Itulah sholat itu. Allahu Akbar. Ini huruf alif nih. Allahu Akbar. Itu lam awal. Allahu Akbar. Itu lam akhir. Allahu Akbar. Itu yang ha itu. Itu yang Allah tadi. Itu maknanya tuh yang sebenarnya. Memahami akan rahasia sholat. Makanya Allah katakan, Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan sholat Muhammad, akulah Rabbmu yang sholat yang sebenar-benarnya. Mana yang Allah tuh, yang nyata pada diri Bapak Ibu? Yang mana? Yang nyata pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Yang batin. Mana yang Muhammad yang nyata pada diri Bapak Ibu? Itu adalah tubuh. Itu yang zahir. Tubuh inilah yang bernama Muhammad. Ruh itu yang bernama Allah tuh. Sedangkan Allah dengan Muhammad itu esa. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Berarti Allah dan Muhammad itu esa. Kalau dipahami tubuh dengan ruh, bisakah tubuh ini takbir, ruku, sujud Bapak Ibu kalau tidak ada ruh? Tidak bisa. Jadi tubuh itu bisa berdiri, bisa ruku, sujud, itu kena ruh.
Tubuh inilah yang makmum, ruh itulah yang imam yang sebenar-benarnya. Bukan engkau hai tubuh yang sholat, yang ruku, yang sujud. Aku yang sebenarnya yang ruh itu. Itu mesti memahami Bapak Ibu rahasia-rahasia sholat itu. Ya. Jadi secara fisik nampak di tubuh. Nah, kesimpulan ke sini. Secara fisik nampak pada tubuh jasmani. Nah, secara hakikat yang nampak itu adalah ruhani. Ya. Pandang lagi dalam ruhani itu yang nampak itu adalah pandang lagi di balik nurani yang nampak itu adalah Robbani. Robbani ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang selalu kita hantarkan. Pandang sehabis-habis pandang pada diri Bapak Ibu itu, siapa sebenar-benarnya yang berbuat itu? Siapa sebenar-benarnya hidup itu? Yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar berbuat, yang sebenar-benarnya itu adalah Robbani. Robbani ini yang zat itu. Lihat. Itu yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ya peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, banyak rahasia yang ada di dalamnya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu ini yang Ustadz buat di dalam suatu kelima Khotamun Nubuwah. Itu gambarnya di mana tuh? Diturunkan. Khotam Nubuwah itu. Ini rahasianya. Jadi Bapak Ibu pahami ini, 3 alam ini. Baitul Ma'mur, Malail A'lah, dan Raf-Raf. Lihat kalau kita buka ini. Baitul Ma'mur inilah asal daripada tubuh insani kita Bapak Ibu. Asal tubuh. Jadi tubuh insani kita asalnya dari Baitul Ma'mur nih. Jadi kalau kita meninggal, pulangnya ke Baitul Ma'mur tuh. Tubuhnya. Kemudian al-malail a'la ini asal kejadian ruh. Jadi ruh kita itu asalnya dari al-malail a'la tuh. Pulangnya ke situ. Sedangkan Raf-Raf ini adalah asal kejadian hati ruhani. Balik ke sini. Jadi Baitul Ma'mur, Malail a'la, dan Raf-Raf inilah yang disebut namanya alam lahud. Alam Tuhan atau alam nazarullah. Ini dia. Atau namanya alam Robbani. Atau namanya alam lahud, alam ketuhanan. Itu dia. Itu asalnya. Seluruh ilmu juga turunnya dari sini. Di mana ilmu turunnya? Itu dari alam Raf-Raf. Ini sekalian ilmu dari Raf-Raf nih. Ilmu apa aja? Sedangkan seluruh hukum apa yang Bapak Ibu pelajari, semuanya itu berasal dari al-malail a'la. Ini hukum. Sedangkan seluruh harta benda, yang benda-benda yang itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Ini bahasanya ilmu yang mengatur hukum yang mengatur harta benda. Itu urutannya. Kalau kita di dunia terbalik. Apa yang mengatur? Harta benda. Yang mengatur hukum yang mengatur itu maju tak gentar tuh. Kalau dibuka pahamnya begitu urutannya nih. Jadi kita mesti kembali lagi ke sini. Untuk kembali di sini Bapak Ibu, mesti dengan diri yang bersih. Mesti diri yang fitrah. Ini dia maksudnya di sini. Bersihkan ini, fitrahkan dulu. Sebab kalau tidak fitrah, tak bisa tubuh yang zahir ini Bapak Ibu untuk masuk namanya ke alam ruhani, tidak bisa. Yang bisa sampai ke alam ruhani itu adalah fitrah yang batin, menemui yang batin. Ya, yang gaib bertemu yang gaib, yang suci yang bertemu suci. Ya, makanya kita mesti bersihkan diri kita supaya kita sampai nanti di sana. Tapi sampainya Bapak Ibu jangan keluar diri. Sampainya itu pada diri. Ya. Pada diri menemui Allah itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Umar,
Wahai Rasulullah, apakah engkau Isra Mi'raj itu berjumpa Allah? Naam, ra'aitullah nuran. Benar, aku Mi'raj itu berjumpa Allah. Allah yang aku temui itu adalah nur. Maka nur itu maknanya apa? Nur nih? Nur itu jangan diartikan cahaya Bapak Ibu. Tapi makna nur itu adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Wujud. Jadi segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu rahasia Allah. Nur itu rahasia Allah. Sekarang nur itu rahasia Allah itu sudah betul-betul nyata. Sudah betul-betul wujud. Rupanya disebut dengan insan tuh dia. Inilah orang yang berjumpa Allah itu satu wujud dalam satu rahasia. Al-insanu siri wa anasir rahu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Insan itu adalah aku, akulah sebenarnya insan itu. Barulah kita inni wajahtu wajahiyya itu Bapak Ibu. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Mana yang wajah Allah itu? Ini. Wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini wajah Allah itu. Jadi memandang wajah Allah kemana mandangnya? Diri itu siapa di Bapak Ibu? Memandang wajah Allah kepada diri. Mana diri Bapak Ibu? Lihat ilmunya. Lihat. Memandang wajah Allah nih. Lihat, memandang wajah Allah itu kepada itu satu tuh.